Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, tentunya di hari ini seperti biasa kita menghadirkan satu narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin dalam program Majelis Sore hari ini. Dan tentunya kita akan menyapa terlebih dahulu di sebelah kiri saya. Assalamualaikum Pak Dr. Muhammad Zainal Abidin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ya, Pak ya. Ini tema yang sangat menarik pemirsa karena tentunya juga menjadi edukasi dan pemahaman baru bagi sebagian dari kita. Tentunya juga kalau mendengar istilah sufi, ini juga mungkin masyarakat masih belum banyak yang tahu apa itu, dan kemudian juga masih semacam kata asing, dan tentunya juga menjadi bagian yang sebenarnya apakah sudah dijalankan atau tidak di dalam kehidupan kita. Kita akan bicara mengenai sufi healing, hidup sehat cara sufi. Nah, untuk dari itu, kalau dari Pak Muhammad Zainal Abidin ini sendiri ngajar di fakultas? Saya di Fakultas Usuluddin Humaniora, jurusan Psikologi Islam. Psikologi Islam. Ya. Kalau kita bicara mengenai psikologi deh Pak, ini yang cukup menarik juga sebelum kita bahas seputar tema. Kalau kita bicara mengenai psikologi Islam itu sendiri, sejauh mana sebenarnya pemahaman diri kita untuk memahami karakteristik psikologi masing-masing dari diri kita? Oke. Kalau psikologi Islam kan psikologi yang berupaya untuk mengcombine ya antara kajian di ranah psikologi secara umum yang sudah dipahami, kemudian ada dipadukan dengan nilai-nilai keislaman. Itu yang untuk yang psikologi Islam. Jadi mengcombine, mengintegrasikan antara psikologi dengan Islam. Nah, ketika kemudian dipergunakan untuk misalnya menilai diri kita, jelas sangat kuat aspek keislaman yang muncul di sana nantinya. Jadi ada dua aspek yang menjadi rujukan. Pertama, jelas nilai-nilai keislamannya, kemudian yang kedua, kajian-kajian yang berkembang di ranah psikologi secara umum. Itu biasanya untuk yang psikologi Islam. Ya, tentunya kalau kita bicara mengenai karakteristik diri kita itu kan memang luas sekali ya. Tapi memang kalau kita bicara mengenai tema hari ini, sufi healing. Nah, mungkin boleh disampaikan terlebih dahulu Pak, apa yang menjadi bagian yang ingin kita bahas bersama hari ini kepada pemirsa di rumah. Oke, baik Mas Kusti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di sore hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Majelis. Kemudian topik yang akan kita bicarakan tentang sufi healing ya. Hidup sehat ala sufi ya. Ini tema yang menarik ya dan penting di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih kita rasakan dampaknya. Ada banyak upaya untuk bagaimana agar kita bisa hidup sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit termasuk yang juga COVID-19 ya Mas Gusti ya. Nah, secara umum ada dua pendekatan dalam upaya untuk healing atau penyembuhan atau pengobatan. Pertama, yang berbasis kepada medis atau kedokteran. Terus yang kedua yang non medis ya, atau yang selain kedokteran, non medis ya. Nah, kalau kita mengamati di sekitar kita, sudah mungkin dalam rentang sejarah tentang pengobatan, ada banyak sekali beragam jenis pengobatan ya, baik yang dikembangkan di wilayah misalnya di Cina, di India, di Jepang, termasuk juga yang ada di kita di Indonesia ya. Kita mana misalnya ada yang namanya Reiki ya. Kemudian ada yang namanya akupuntur ya. Kemudian akupresur ya. Kemudian ada lagi yang namanya yoga ya. Kemudian ada berbagai macam, ada shiatsu, ada tai chi ya. Itu berbagai macam jenis yang dipergunakan untuk upaya pengobatan, baik pada aspek preventifnya, pencegahan, ataupun pada aspek pengobatan secara langsung. Nah, sufi ini sebenarnya bagian dari itu semua juga. Jadi hampir serupa. Ini bagian dari tawaran yang dikembangkan di dalam tradisi sufi, kemudian dipergunakan pada aspek yang praksisnya, yaitu aspek pengobatan.
ini bagi kita di masyarakat Banjar sesuai, karena kan kita kulturnya Islam yang sangat sofistik ya, Islam yang identik dengan hal-hal yang berbau spiritualitas. Nah, ini relevan untuk kemudian dibicarakan. Nah, secara sederhananya barangkali bisa kita katakan Sufi Healing ini merupakan bagian dari perspektif Sufi untuk pengobatan, untuk penyembuhan yang dilihat dari falsafah yang dimiliki oleh kaum Sufi, kemudian amaliyah yang mereka kerjakan yang itu ternyata relevan dengan penyembuhan ya. Salah satunya yang misalnya dipotret ya oleh banyak peneliti di kalangan kampus ya, di kalangan praktisi juga. Misalnya ada buku yang berjudul di buku Sufi Healing. Itu dikembangkan, ditulis oleh salah seorang murid dari Tarekat Chistiyah yang ada di Asia Selatan, di Pakistan, di India. Nah, kemudian ada lagi buku yang The Art of Sufi Healing, ya, seni Sufi Healing. Ya. Kemudian ada juga sejumlah literatur yang membahas tentang Sufi Healing. Ya. Itu yang berkembang saat ini. Ya. Nah, kemudian apa yang menarik dari Sufi Healing ya? Yang menarik ya. Sebenarnya kalau kita melihat kehidupan para sufi itu kan mereka yang mengamalkan tasawuf ya, mengamalkan ajaran tasawuf yang biasanya itu mengikuti juga sama ke sunnah Nabi, tapi yang orientasi yang kuat dari mereka adalah kepada ketuhanan. Jadi untuk mencari Tuhan, kemudian disebut dengan istilah suluk, dan praktisnya disebut dengan istilah salik ya, atau orang yang sedang berjalan untuk menuju kepada Tuhan, untuk maqarabah, ingin dekat dengan Tuhan. Nah, ini sufi ya. Kemudian tadi kan para sufi adalah mereka yang senantiasa berupaya untuk mengikuti sunnah atau tradisi yang Nabi pernah ajarkan pada masa-masa yang lampau. Nah, kaitannya dengan penyembuhan atau dengan kesehatan ya, ada banyak falsafah hidup yang dikembangkan oleh para sufi yang itu relevan. Di antaranya misalnya pandangan tentang manusia ya. Manusia menurut para sufi, mereka sangat mengagungkan, sangat memuliakan manusia, menyebut manusia sebagai mikrokosmos ya, atau alam as-saghir, bentuk miniatur dari alam semesta atau alam jagat raya. Nah, dampaknya ke penyembuhan atau ke healing tadi, di kalangan para sufi disebutkan bahwasanya manusia itu sudah punya yang namanya mekanisme untuk menyembuhkan dirinya sendiri gitu ya. Jadi faktor yang sifatnya memancing atau menstimulus ya, memberikan stimulus ya terhadap diri untuk kemudian bagaimana tubuh kita secara otomatis, memang pemberian dari Tuhan ya, itu menyembuhkan dirinya sendiri. Itu falsafah tentang manusia ya. Kemudian yang lain ya juga misalnya di kalangan para sufi berkembang tentang bagaimana hubungan antara jasad atau badan dengan jiwa ya, antara jiwa dengan badan ya. Kadang kan kita mengenal istilah di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat atau yang kuat ya. Nah, bagi para sufi pandangan ini ya maksudnya pandangan di para sufi malah sebaliknya gitu ya. Bagi mereka jiwa yang menjadi faktor utama ya. Jadi pada jiwa yang kuat terdapat fisik badan yang kuat gitu ya, yang sehat ya. Jadi yang namanya badan itu merupakan instrumen dari jiwa atau alat jiwa. Betul, karena kalau kita bicara mengenai berbagai penyakit, kadang dijadikan sebagai salah satu pemicunya adalah karena faktor pikiran. Faktor pikiran itu kan bagian dari kejiwaan juga. Iya. Faktor kejiwaan, pikiran, perasaan itu bagian dari kerja di jiwa kita. Nah, itu yang kemudian oleh mereka diminish ya. Kan ada istilah tazkiyatun nufus ya, pensucian jiwa. Kemudian bagaimana riyadatun nafas atau riyadatun nufus ya, bagaimana melatih jiwa. Itu kan bagian dari upaya yang mereka kerjakan yang mungkin orientasi utama jelas bukan untuk ke fisik ya, tapi lebih kepada ke mengenal Tuhan, tetapi imbas dampaknya itu banyak berhubungan dengan bagaimana membangun tubuh yang sehat gitu. Itu tadi kuncinya ya.
Terus yang ketiganya nih yang saya kira juga sangat penting ya, bagaimana falsafah para sufi tentang makanan gitu. Nah, ini yang tampaknya relevan bagi kita sebagai seorang muslim ya. Kemudian relevan juga bagi upaya untuk bagaimana membangun menjaga kesehatan kita dari makanan itu tadi. makanan itu tadi. Nah, ini yang menarik nih. Nanti kita akan bahas dan diskusikan bersama seputar kesehatan ruhania dari seseorang itu ternyata juga membawa dampak kepada jasadnya, kemudian juga jasmaniahnya gitu ya, dan kemudian juga bicara mengenai seputar makanan dan terutama pola pikir, terutama untuk tema kita menarik hari ini yakni Sufi Healing itu tadi Pak ya. Kita akan membahas nanti insya Allah di segmen kedua. Tetaplah bersama kami di program Majelis Sore, Majelis kita semua.